Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam, yaitu materi bab 4 kalau tidak salah ya. Meraih berkah dengan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak semua yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah menjelaskan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat berjamaah, menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Setelah kita mendapatkan kejelasan, ya, mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ini pengertian sholat berjamaah. Adapun pengertian sholat berjamaah yaitu sholat bersama-sama yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Minimal ada imam, ada makmum. Itu sudah bisa disebut sholat berjamaah. Di mana tempatnya? Tempatnya yang afdal adalah di masjid dan di mushola. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, ya kita tidak berkesempatan di masjid dan di mushola, tentunya di tempat-tempat di mana saja yang bersih tempatnya, ya badan kita dan juga kita bersih dari hadas dan najis, maka sholat berjamaah bisa dilaksanakan. Nah, adapun ya hukum sholat berjamaah, anak-anak, itu hukumnya sunnah muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 42 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini kita bisa menjelaskan ya kenapa ada ayat ini. Ayat ini dijadikan dasar bagi kita kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mendirikan sholat, ada kewajiban setelah mendirikan sholat, tidak hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi juga ada kewajiban sosial, yaitu membazar zakat. Nah, setelah bisa mendirikan sholat, membazar zakat, maka sholat yang paling afdol adalah sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, adapun sholat yang baik adalah sholat yang mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Tentunya kita berkewajiban ya mempelajari yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis dan sejarah ya perkembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan pendidikan agama Islam, kaitannya dengan Islam, kaitannya dengan ibadah salat khususnya. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab imam, ketika dia menjadi imam maka menghadap makmum meluruskan shaf adalah menjadi kewajiban seorang imam. Menghadap ke makmum sambil mengucapkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi lurus, rapatkan barisan wahai makmum, karena lurus rapat itu bagian dari kesempurnaan ibadah sholat berjamaah. Nah, mengeraskan bacaan takbiratul ihram ketika kita mulai sholat. Nah, semua ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, takbiratul ihram itu dikeraskan. Kemudian mengeraskan bacaan baik dari surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang akan dibaca di dalam Al-Quran ya, itu menjaharkan bacaan sholat
ketika kita melaksanakan sholat subuh, maghrib, dan isya. Kemudian melirihkan atau mensirkan, mengecilkan suara kita ketika kita melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Anak-anak semuanya, ketika kita selesai melaksanakan sholat itu biasanya ditutup dengan salam. Jadi salam ke kanan wajib dengan keras, jelas atau jahar sehingga makmum mengetahui bahwa sholat yang kita laksanakan selesai. Kemudian salam ke kiri. Menghadap ke makmum sambil berzikir dan berdoa. Menghadap ke makmum tujuannya adalah memimpin, berzikir, dan berdoa. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu adalah rangkaian dan ucapan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang namanya sholat. Jadi rangkaiannya itu gerakan dan ucapan. Nah, adapun kriteria menjadi imam, anak-anak, ini yang penting ya. Yang paling baik bacaan Qur'annya. Siapa yang paling baik bacaan Qur'annya, maka dia berhak untuk menjadi imam. Nah, baik di sini adalah makhrajnya, tajwidnya, ya, kemudian kelancarannya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi Al-Qur'an ada 30 juz hafal. Nah, misalnya. Jadi dia yang paling berhak menjadi imam. Yang ketiga, yang paling tahu sunnah Nabi atau pengetahuan agamanya. Jadi dia banyak tahu tentang sunnah Nabi, banyak tahu tentang pengetahuan keagamaan. Kemudian yang terakhir, yang tua umurnya. Nah, tua umurnya itu menjadi kriteria yang terakhir karena sholat berjamaah tidak harus tua. Dan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sehingga anak-anak yang masih umur 7 tahun, umur 10 tahun, kalau hafalannya banyak, bacaannya bagus, ya, maka dia berhak menjadi imam. Anak-anak semuanya, Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati afdhalu min sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, 20 derajat. Jadi 1 banding 27. Kalau sholat sendiri hanya 1, kalau sholat berjamaah mendapatkan 27. Perbandingannya 1 banding 27. Sungguh sangat disayangkan jika kita hanya sholat sendirian. Sehingga ibarat kita sholat 5 waktu mendapatkan 5, maka yang mereka sholat berjamaah 5 waktu dengan berjamaah mendapatkan 27 kali 5. Jauh sekali. Nah, hadirin, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abi Hurairah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhirun ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji muhrim." Jadi barang siapa ya yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci menuju salat wajib dengan cara berjamaah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berhaji lagi berihram. Anak-anak, ini luar biasa. Jadi ibadah sholat berjamaah, jika kita ikhlas, kita ridho, tulus karena Allah, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Tentunya di sini hanya ya senilai, bukan orang yang beribadah haji. Bukan seperti orang yang beribadah haji, tapi pahalanya senilai. Artinya senilai itu adalah belum menggugurkan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi belum melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan dia rajin beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka pahala sholat berjamaah yang mereka lakukan, yang kita lakukan, itu senilai dengan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Seperti itu anak-anak ya. Nah, terus kemudian, ini tata cara sholat berjamaah. Kita perhatikan yang sebelah kanan itu salah, yang sebelah kiri itu benar. Jadi merapatkan ya baik kakinya maupun
bahunya itu tidak ada celah. Nah, kalau ini kan ada celahnya ini. Ya. Maka salat berjamaah yang baik adalah rapat, lurus. Berdiri di tengah shaf wanita. Ini tata cara salat berjamaah bagi perempuan. Jadi yang tengah adalah imam, yang kanan kirinya adalah makmum. Jadi berdiri di tengah shaf wanita berarti lurus. Tidak makmumnya di depan, imamnya di depan, makmumnya dua di belakang, bukan ya, tapi bersejajar. Terus kemudian waman sholat subha fi jama'atin faka'an nama sholat laila kullah. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah, anak-anak, sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Jadi sholat subuh berjamaah itu senilai dengan sholat sunnah sepanjang malam. Luar biasa. Terus kemudian man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka sholat isyanya tersebut senilai dengan separuh malam melaksanakan ibadah sholat sunnah. Luar biasa. Jadi ini pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, makmum itu ada dua macam. Makmum masbuk, makmum muafik. Masbuk itu makmum yang ketinggalan rukuknya imam. Jadi cirinya disebut masbuk adalah ketika dia itu ketinggalan rukuknya imam. Kalau rukuknya dia bisa mengikuti ya makmum tersebut, maka dia tidak disebut sebagai makmum masbuk, tapi makmum muafik. Jadi makmum muafik adalah makmum yang bisa mengikuti seluruh gerakannya imam, terutama ya tidak ketinggalan rukuknya. Seperti itu. Misalnya si A, si fulan itu datang belakangan. Setelah dia membaca, makmumnya itu mengetahui imamnya membaca surat pendek. Kan dia ketinggalan surat Al-Fatihah, ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan doa iftitah. Nah, tapi dia masih mendapatkan bacaan sholat, ya bacaan surat-surat pendek yang dibaca oleh imam, maka dia tidak dikategorikan sebagai makmum masbuk, tetapi makmum muafik. Nah, ini adab menjadi imam. Jadi membaca tasbih bagi laki-laki untuk mengingatkan makmum yang lupa. Ya, entah bacaannya, entah gerakannya. Kemudian bertepuk tangan bagi perempuan untuk mengingatkan imam. Jadi jangan dibalik. Kemudian meluruskan shaf. Jadi ada kesadaran dari makmum untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Berusaha datang lebih awal di baris atau di shaf yang pertama. Karena shaf yang pertama tentunya lebih afdal daripada shaf yang kedua. Kemudian mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam. Kemudian membaca amin ketika imam selesai membaca suratul Fatihah. Tentunya punya kewajiban berzikir dan berdoa setelah melaksanakan ibadah salat. Nah, adapun hikmah sholat berjamaah, anak-anak, di dalam sholat berjamaah itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sholat berjamaah itu ibaratnya itu mikrokosmos. Mikrokosmos adalah kehidupan kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, yaitu sholat lima waktu. Ini perintah dari Allah langsung, karena sholat 5 waktu memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaan yang pertama adalah sholat ini diberikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari sholat berjamaah adalah adanya ukhuwah Islamiyah. Di situ ada persatuan ukhuwah Islamiyah dari kaum muslimin ketika dia melaksanakan ibadah. Ada imam, ada makmum. Ada imam, ada makmum. Ketika imam itu memimpin, maka makmum wajib mengikuti, sehingga ada ukhuwah Islamiyah di situ. Kemudian ada kerjasama. Kerjasamanya adalah imam diikuti, makmum mengikuti. Ada aturan di situ, ya. Ada kepemimpinan, ada kedisiplinan. Ya, itu kemudian ada kebersihan. Jadi harus bersih dari hadas, bersih dari najis,
ada ketaatan imam di dalam melaksanakan ibadah, ada ketaatan imam, ada ketaatan makmum dalam melaksanakan ibadah. Imam juga ada ketaatan, makmum juga ada ketaatan di dalam melaksanakan ibadah. Begitupun juga ada ketawadhuan di dalam melaksanakan ibadah, baik imam maupun makmum. Sehingga di situ muncul ya yang namanya sopan santun, ya ketaatan, tawadhu, dan seterusnya. Nah, dari melaksanakan sholat ibadah tersebut, kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya prototipe kehidupan, di situ ada ajaran rahmat bagi seluruh alam, ya rahmat dari seluruh alam. Nah, terbukti ketika kita selesai, ya melaksanakan ibadah sholat, kita itu berzikir kepada Allah dan berdoa. Nah, salah satu doanya itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, mohon ampun kepada Allah, kemudian mendoakan ya diri kita, orang lain, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan orang-orang yang masih hidup, mendoakan semua kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad dan seterusnya. Nah, di situ ada sebuah kerjasama, ya, imam memimpin doa, makmum mengaminkan, kemudian di situ ada rahmat dari Allah bagi seluruh alam, bagi kaum muslimin, sehingga keselamatan itu terjadi. Sehingga jika masih ada azan, masih ada sholat, maka bumi dan alam semesta ini masih akan terjaga dengan baik. Nah, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa Pak sampaikan. Ya, jadi ibadah sholat berjamaah yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu mendapatkan pelajaran yang baik bagi kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Di dalam sholat berjamaah ada kepasrahan, di dalam sholat berjamaah ada ketulusan, di dalam sholat berjamaah ada keikhlasan, di dalam sholat berjamaah ada rasa tertib di situ, dan ada kesempurnaan ibadah yang kita laksanakan. Karena di dalam ibadah, ketika kita melaksanakan sholat, maka tentunya kita mengharapkan kepada Allah, yaitu sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian yang bisa Pak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.